Esensinya lebih ke bagaimana kita menahan diri, termasuk juga menahan diri untuk tidak membuka e-commerce. Itu ada satu tradisi yang itu tidak ada di daerah lain. Jadi namanya saldu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Arbain Al-Asar, host podcast Maliki edisi podcast Ramadan. Dan kali ini kita akan kembali lagi tentunya membahas seputar Ramadan. Dan topik-topiknya tentunya bersifat Ramadan kali ini karena spesial memang untuk edisi Ramadan. Dan kita akan mendatangkan, sudah datang sebenarnya di tengah-tengah kita pemateri kita, narasumber kita di hari ini dari Kaprodi Perbankan Syariah. Ada Ibu Dr. Yayu Sri Rahayu MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Arbain. Bagaimana keadaannya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa gitu. Luar biasa ya. Harus semangat ya Bu ya. Harus semangat. Ini sudah 11 hari ya berpuasa ya, iya. Bagaimana untuk kegiatan aktivitas? Alhamdulillah ya sudah 11 hari dan alhamdulillah semua juga masih lancar saja. Ya, soalnya jadi, tantangannya seperti ini biasanya lah. Seperti ya. biasanya seperti Ibu ya. biasanya. Soalnya kan memang sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang pimpinan di jurusan di program studi dan masih bisa meluangkan waktu untuk datang di podcast Maliki untuk kali ini. Tentunya spesial untuk podcast Ramadan, kita akan mengulik terkait dengan topik yang menarik hari ini, ada puasa dan pola konsumsi. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mas Arbain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pemirsa, hari ini izinkan saya ya membahas sedikit saja ini tentang pola konsumsi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan berkah ini. Jadi kalau kita perhatikan bersama itu ya di sekitar kita, kemudian berdasarkan dari data-data dari beberapa survei-survei juga, itu pasti menunjukkan adanya kenaikan konsumsi. Kenaikan konsumsi khusus untuk di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ada satu survei itu yang bahkan menyampaikan kenaikan konsumsi di bulan Ramadan itu sebesar 20-25% rata-rata. Nah, itu bukan sesuatu yang kecil gitu ya. Dan rata-rata, kalau tidak di rata-rata mungkin ada kasuistik orang yang bahkan bisa sampai beratus-ratus% jumlah kenaikan konsumsinya di bulan Ramadan. Nah, saya mengamati juga apa sih ya sebenarnya yang memicu hal ini gitu ya. Saya baca-baca juga dari beberapa hasil-hasil penelitian, itu sampailah pada kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi. Di bulan Ramadan ini. Selama dari tahun ke tahun, karena trennya itu tetap sama gitu ya. Meskipun jumlah kenaikannya itu yang fluktuatif gitu. Jadi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Ya, sebenarnya kan ini seharusnya tidak berubah ya antara bulan puasa dengan bukan bulan puasa gitu kan. Karena kita ya makan tetap gitu. Cuman ada alasan yang kadang ini minta dibenarkan gitu ya. Wow. Apa itu biasa? Kalau istilah saya gitu ya. Pembenaran ya, minta pembenaran gitu. Bahwa wah ini puasa nih, kasihan nih badan saya sehari nggak makan gitu kan. Jadi nanti harus dapat asupan gizi yang lebih gitu ya. Mungkin kalau biasanya makan biasa menunya geprek, nah sekarang harus ditambah gitu. Jadi tambah geprek dan lain-lain. Harus spesial ya Ibu ya. Harus ada menunya jadi harus ada menu-menu spesial ya, seperti itu. Nah, otomatis ini kan akan menambah pengeluaran kita. Betul. Mungkin geprek berapa Mas harga geprek 10.000, 15.000 itu sudah dapat ya. Betul. Tapi yang ini wah kayaknya harus ayam panggang nih gitu. Belum lagi takjilnya Ibu. Belum takjilnya. Jadi kan ini menjadi apa ya, budaya
tradisi yang hampir wajib akhirnya gitu kan. Kalau puasa kita wajib nih ada takjil gitu. Padahal sehari-hari juga kita nggak makan kolak juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena seperti itu. Jadi ada kenaikan dari sisi untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Karena merasa ini bulan spesial, jadi maamnya juga harus yang spesial gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya menurut saya. Sekali-kali kita reward untuk diri sendiri gitu ya, untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Tapi nggak perlu yang tiap hari. Selama 30 hari selama ini ya. 30 hari gitu ya. Terus yang faktor yang kedua, Mas. Yang kedua itu adalah adanya persiapan untuk hari raya. Ya, persiapan untuk hari raya Idul Fitri. Nah, ini juga menyita banyak pengeluaran dari masyarakat terutama di Indonesia ya, karena banyak tradisi ini yang ada di Indonesia tapi di negara lain itu enggak ada gitu ya. Mau lebaran, nah semua orang sibuk nih, ya kan? Pertama, apa? Kira-kira butuh apa nih Mas kalau lebaran? Biasanya baju baru. Nah, baju baru gitu kan. Baju baru. Mungkin Bapak Ibu sudah enggak, tapi anak-anak kan ya. Ya, kita memberi reward mereka sudah berpuasa selama 30 hari, terutama anak-anak yang kecil-kecil ya. Itu kan senang sekali diberi reward yang seperti itu gitu loh. Sehingga kalau bulan-bulan lain kita nggak pusing mikirin baju baru. Nah, kalau lebaran bulan Ramadan ini mau enggak mau gitu. Sepertinya jangankan dekat-dekat Ramadan, sebelum bulan Ramadan kayaknya sudah beli baju baru ya Ibu. Sudah siap-siap ya. Siap-siap. Sekarang tren di e-commerce ya Mas ya. Di Shopee, di apa itu, waduh. Itu kan sudah 2 bulan sebelum Ramadan sudah berkeliaran yang namanya iklan-iklan segala produk dengan segala promonya. Yang itu akhirnya menjadi stimulan gitu ya. Menjadi stimulan orang untuk melakukan, kalau istilahnya kalau kita di ekonomi itu impulse buying. Jadi kita melakukan pembelian yang itu tidak direncanakan gitu loh. Jadi dan itu banyak terjadi semakin banyak terjadi di bulan ini gitu ya. Di bulan Ramadan itu yang kedua. Terus yang ketiga, mudik Mas. Mudik. Nah, tradisi mudik nih. Mudik nih Mas Arbain aja Mas, orang mana dari gitu. Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan mau mudik ke sana kan butuh biaya. Betul sekali. Yang sangat tidak sedikit gitu kan. Nah, ini masih sendiri lah. Kalau kayak saya mudik kan sekeluarga. Nah, otomatis kan juga biayanya juga berlipat-lipat gitu. Balik ya Ibu. Iya, pulang baliknya ke sini perjalanannya belum oleh-olehnya. Nah, ini yang berat itu Mas. Kadang-kadang saya baca berita gitu ya. Orang mudik nggak habis dari Jakarta ke luar Jawa ke ini gitu ya, nggak habis minimal mereka 30-50 juta itu kan sekali jalan gitu, karena dengan seluruh keluarga dan juga wajib dalam tanda kutip ya harus membawa oleh-oleh gitu kan untuk keluarga, karena itu juga simbol kesuksesan kalau seseorang itu merantau pulang gitu kan, ada yang dibawa pulang, ada yang dibagi-bagikan ke keluarga, itu sebuah kebanggaan tersendiri. Yang mungkin itu juga adanya cuma di sini, cuma di Indonesia gitu. Tradisi mudik itu kalau kita lebaran kita baca berita-berita negara lain kan nggak ada yang seheboh kita gitu kan. Ini saja kemarin ada prediksi itu sudah di TV, nanti sekitar 190 juta orang yang akan bergerak ketika lebaran itu ya. Nah itu kan luar biasa pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat di bulan Ramadan sampai dengan lebaran persiapannya gitu ya. Terus yang terakhir itu ini yang menurut saya lebih yang mengarah ke kesalehan sosial gitu ya. Kesalehan sosial, karena kita ini kan dianjurkan untuk berbuat baik. Betul. Lebih banyak di bulan Ramadan ini dengan pahala ya. Nanti akan diperoleh juga pahala yang berlipat-lipat gitu, sehingga orang-orang kan berlomba-lomba nih di bulan ini untuk melakukan itu. Jadi bakti sosial ya Ibu. Nah betul ya. Jadi bahkan ada gitu ya keluarga-keluarga itu yang mereka menunda zakat malnya. Jadi zakat mal itu kan setahun kita keluarkan. Nah itu memang sengaja ditunda dan dikeluarkan di bulan Ramadan dengan berharap berkah yang berlipat-lipat itu tadi. Dan saya baru membaca berita kemarin Ibu terkait salah satu pengusaha di Malang ini, ada yang membagikan 50.000 di setiap
jamaah yang datang sholat tarawih di rumahnya, dan dihitung-hitung itu sampai 250 juta per hari, Bu. Wah, keren sekali itu Iya, ya. betul. Dan itu kan momen ya, Momen, betul. yang memang ditunggu sama orang gitu. Iya. Jadi memang orang rela mengeluarkan banyak gitu ya, mengeluarkan banyak uang, banyak ini untuk kebutuhan zakat, infak, sedekah yang di bulan ini momennya nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat itu gitu loh. Sehingga ini, karena saya juga termasuk ini kan pelaku UMKM gitu kan. Jadi permintaan di sembako itu di bulan puasa itu memang luar biasa, Mas. Jadi omset itu bisa naik 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi bahkan kemarin ketika COVID pun, ya ketika COVID itu kan semua kita perekonomian turun ya, tapi untuk kebutuhan sembako itu tetap meningkat. Justru semakin banyak orang yang minta, Mbak aku minta beras sekian, 100 bungkus, 200 bungkus gitu, kali 5 kilo, kali 3 kilo gitu ya, untuk ini nanti saya bagikan gitu. Jadi ternyata kesalahan sosial itu di sekitar kita itu ya masih sangat luar biasa. Jadi semangat dari orang-orang di sekitar kita gitu ya, itu masih luar biasa untuk berbagi. Cuman memang puncaknya di bulan ini. Betul gitu sekali. loh. Puncaknya di bulan ini. Apalagi kita memang mayoritas Islam ya, Ibu ya. Iya. Jadi dampak signifikannya itu sangat terlihat sekali dari segi perekonomian, memang dari walaupun kita memandang tanpa menganalisis itu memang sangat-sangat berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Betul, sangat kerasa. Jadi bukan hanya sekedar konsumsi itu naik untuk kebutuhan pribadi gitu ya, tapi juga untuk berbagi dengan masyarakat luas gitu. Baik, Ibu. Saya sudah mencatat ini beberapa poin penting yang menjadi alasan kenapa mungkin salah satu sahabat kampus yang sedang menonton podcast ini salah satu konsumtif yang tiap hari harus nyetok takjil, sampai ada istilah war takjil ya, Ibu ya sekarang ya. Bersama dengan teman-teman sahabat-sahabat nonis war takjil untuk memperebutkan takjil tiap hari. Dan di sini ada beberapa poin yang menyebabkan mengapa dari tiap tahun ada peningkatan, walaupun kebiasaannya tradisinya sama. Yang pertama ada di persiapan stok makanan ya, konsumsi, ada persiapan untuk hari raya, mudik, dan sedekah ataupun kesalahan sosial. Lalu Ibu mungkin dalam beberapa tips mungkin bisa diberikan informasi kepada teman-teman bagaimana kita memanage pola konsumsi ini sehingga tidak berlebih-lebihan. Walaupun memang dari segi ekonomi nih bagus ya untuk negara, untuk pemasukan pola putar perekonomian. Namun untuk pribadi sendiri apakah itu juga positif atau bagaimana, Ibu? Nah, ini di sini pentingnya kita memaknai puasa. Gitu ya, puasa sebagai menahan diri. Karena kalau kita tidak berpuasa ya sama saja dong. Puasa kita ya hanya tidak makan minum itu saja. Betul. Kan. Padahal esensinya kan bukan itu ya. Esensinya lebih ke bagaimana kita menahan diri, termasuk juga menahan diri untuk tidak membuka e-commerce, menahan diri untuk tidak ini. Berpuasa juga ya, Ibu ya. Iya, jadi kalau teman-teman yang Gen Z ya, dari Mas Arbain dan teman-teman mungkin ya bisa lah dibuat listnya gitu ya. Betul. Buat listnya. Jadi apa yang benar-benar dibutuhkan. Betul. Dan apa yang diinginkan. Karena kalau kebutuhan ya sudah gitu kan. Betul. Kebutuhan kita butuh makan ini ya sudah gitu. Tapi kalau namanya keinginan itu kan nggak pernah habis. Ya. Jadilah ini impulse buying ya. Iya, nanti akan terjadi impulse buying. Jadi jangan sering-sering ke e-commerce, kemudian jangan sering-sering ke mata sih. Ini provokator. Betul, Ibu. Ya, itu yang pertama ya, Bu ya. Lalu melihat kalau misalnya kan tadi jangan puasanya bukan hanya menahan diri makan dan minum, harus ada kontrol untuk membeli, jangan membeli sesuai dengan sebenarnya juga dari pengalaman terkadang Ibu kita sudah nyatet nih, ada catatan, tapi melihat menahan itu seperti itu ya. Apakah dari segi pola konsumtif ini juga ada
tips untuk memanage begitu Ibu? Mungkin pengeluaran seperti ini ada pembagian kah? Kalau misalnya saya pernah membaca artikel juga terkait dengan bagaimana kita memanage keuangan di bulan Ramadan. Seperti ada beberapa dari awal kita mempersiapkan stok makanan, lalu kita nanti akan persiapan hari raya, mudik. Apakah ada persen-persenan sendiri kalau dari Ibu sendiri? Pengalaman pribadi Bu, mungkin sudah dipersiapkan. Iya, baik Mas Arbain. Jadi kalau saya pribadi, saya punya beberapa pos gitu ya, yang memang khusus ini untuk kebutuhan Lebaran gitu, kebutuhan di bulan Ramadan. Misalnya kalau di rumah kita kan juga aktif di PKK gitu ya. Nah, saya nabung tuh dikit-dikit di situ. Nah, itu memang diambilnya khusus pada saat seperti ini, pada bulan Ramadan. Itu sudah ada peruntukan. Iya, jadi saya nabung di situ. Kemudian ada juga di salah satu di koperasi itu memang ada salah satu tabungan yang jenisnya itu tabungan hari raya. Tabungan hari raya. Jadi boleh diambil itu hanya waktu puasa begini. Memang itu untuk kebutuhan itu. Sehingga pada saat seperti ini sudah saya tidak terlalu ngorek-ngorek ke yang lain gitu. Jadi posnya ini sekian, mungkin ada kurangnya ya kita ngambil dari pos yang lain gitu ya. Tapi pos utamanya itu sudah ada. Saya pikir kalau ibu-ibu itu sudah banyak plan A, plan B, plan C. Iya, betul sekali Ibu. Seperti itu Mas. Iya. Terus kalau misalnya tradisi-tradisi dari keluarga Ibu sendiri biasanya apakah mengikuti dengan tradisi pada umumnya di Indonesia di awal-awal, atau mungkin sebutuhnya aja, mungkin kalau misalnya makanan enaknya di hari ini sesuai punya plan juga seperti itu, atau bagaimana Ibu? Iya, kalau selama bulan puasa sih kalau di keluarga saya sendiri itu tidak ada yang terlalu spesial gitu ya, terkait dengan menu-menu dan lain-lain, apalagi kita juga di kampus sampai sore gitu kan. Jadi yang biasa aja lah, yang praktis gitu kan. Paling ya anak-anak beli takjil gitu kan untuk ini. Kalau untuk saya suami gitu ya seadanya aja lah, yaitu dimakan gitu ya. Kalau Lebaran, kalau di saya kebetulan saya keluar di daerah saya gitu ya, di daerah asal saya. Kalau Ibu asal dari mana? Saya dari Situbondo Mas. Oh, Situbondo. Iya, saya dari Situbondo. Nah, di daerah saya tuh ada satu tradisi yang itu tidak ada di daerah lain. Jadi namanya saldu ya. Saldu, bukan saldo ya. Iya, jadi saldu. Saldu itu tradisi menyembelih sapi satu hari menjelang Lebaran. Jadi hari terakhir puasa. Mau mirip Idul Adha ya ini Bu ya? Iya, tapi ini lebih banyak sapi. Iya, jadi apa namanya? Dan itu sistemnya seperti nabung kita. Jadi memang itu persiapan itu setelah Lebaran gitu ya, kita sudah mulai nabung tiap bulan. Tiap bulan misalnya nanti sapi ini, satu sapi dibagi untuk 25 orang gitu. Jadi kira-kira satu sapi ini harganya berapa, nanti dibagi 25 orang. Nah itu sudah nabung untuk tahun depan, kita nabung mulai setelah Lebaran ini gitu. Jadi dan itu tradisi yang tidak ada kayaknya di tempat lain gitu ya. Jadi pada saat apa namanya, pada saat Lebaran itu menu kita sama Mas. Jadi menu berat semua nih. Jadi di setiap rumah itu bakal sama semua. Bakal sama itu menunya, daging semua tanpa sayur itu sudah, kalau sudah seperti itu. Daging semua. Jadi pada saat Lebaran tuh seperti itu gitu. Dan kita wajib makan di semua rumah gitu kan. Jadi ya siap-siap lah, sehari 10 rumah udah 10 kali makan. Saya harus ke Situbondo habis ya. Ayo. Dengan senang hati ini saya. Iya betul Ibu. Soalnya memang melihat kalau di beberapa tradisi di Indonesia itu biasanya kan opor atau mungkin makanan-makanan tradisional, kue-kue tradisional. Kalau berbeda dengan Situbondo ini punya istilah tradisi saldu yang memang setelah hari raya sudah ada cari teman partner kayak arisan ya Ibu ya. Iya, cari betul. Untuk bersama-sama untuk membeli sapi untuk. Nah, apakah ini juga mempengaruhi dari tradisi ini? Tentu mempengaruhi perekonomian untuk UMKM ataupun pedagang sapi ya Ibu ya. Iya betul, untuk peternak. Peternak sapi yang ada di situ. Jadi pada saat sekarang harga sapi itu naik. Kalau di Situbondo. Jadi nanti hampir sama seperti pada saat Idul Adha. Itu. Jadi, tapi tidak melebihi Idul Adha kan Ibu ya? Ya kisarannya hampir sama lah mungkin ya.
Tapi karena memang kalau di Idul Adha lebih bervariasi, bukan hanya sapi saja, Bukan ada hanya kambing sapi juga ya, ya, lebih ada banyak. beberapa binatang ternak yang lain. Iya. Sementara di Hari Raya Idul Fitri khusus untuk sapi ya saja. Iya, Baik. itu sampai kalau guyonan di keluarga saya itu sebenarnya kita ini kelebihan gizi loh gitu. Iya. Tapi gizinya dihabisin lebaran toh. Berarti kalau orang situ Bondo mau balik, bebannya nambah lagi dong kalau bisa. Bukan hanya tadi ada beberapa persiapan, nambah beli sapi lagi ya Ibu ya. Iya, tapi itu biasanya itu tadi sudah dipersiapkan dengan menabung. Jadi pada saat hari H itu kita sudah tinggal nunggu aja. Itu. Jadi biasanya Lebaran Ramadan ini kurang 2 bulan kita sudah harus lunas nih tabungan itu gitu loh. Jadi ada banyak tabungan lah kalau di masyarakat itu ya untuk persiapan Lebaran saja. Ada yang nabung sembako, ada yang nabung ini termasuk nabung daging ini kalau di rumah saya itu. Wow. Daging sapi. Jadi itu daging sapi bertahan sampai berapa minggu itu di kulkas Ibu Wah, biasanya? itu bahaya Sampai itu ya. bawa ke Malang kayaknya Ibu ya. Iya, jadi harus dibuat abon dulu kalau dibawa. Baik Ibu, mungkin terakhir karena kan tadi kita sudah membahas tips bagaimana pola konsumtif di bulan Ramadan telah mengatur dan beberapa sebab ataupun faktor yang mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini bisa meningkat pola konsumtifnya. Lalu saya mau mendengar kembali Ibu mungkin tips, solusi dan saran kepada para sahabat kampus dan yang menonton podcast Ramadan kali ini, mungkin bisa diberikan sarannya ataupun bagaimana cara mengatur pola secara efektif mungkin di bulan Ramadan. Ya, baik. Jadi kalau saya boleh sarankan, kita tidak boleh lepas dari perencanaan. Betul. Tidak boleh lepas dari perencanaan ya. Jadi pertama memang harus direncanakan dulu apa saja kebutuhan kita nanti pada saat bulan Ramadan, kemudian Lebaran, pada saat Idul Fitri. Kemudian kita buat prioritas. Mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Gitu. Baru nanti kita menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Kalau kita sudah punya perencanaan jauh-jauh hari, insya Allah kan budgetnya juga sudah kita rencanakan gitu, sehingga katakan luput lah ya dari perencanaan itu tidak terlalu jauh, dan itu juga tidak terlalu membuat kita pusing dan akhirnya membebani. Bukannya malah seneng dengan bulan Ramadan kita bisa benar-benar khusyuk beribadah, tapi malah sibuk dengan persiapan yang kita nggak siap gitu ya. Betul. Jadi lebih baik dan tidak usah memaksakan. Tidak usah memaksakan kalau memang kita belum sampai di level itu ya. Tadi berapa Mas? 250 juta per hari? Iya, 250 juta per hari. 250 juta per hari. Wah, amin ya, mudah-mudahan suatu saat kita juga bisa ya. Nah, kalau memang kita belum sampai ke level itu ya jangan dipaksakan. Jadi ya kita harus wajib berusaha semampunya. Iya, wajib berusaha, semakin meningkat gitu kan. Tapi jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan akhirnya akan lewat jalan yang nggak benar-benar juga. Betul. Gitu loh. Nah itu kan harus esensi puasa, kita harus menahan diri dari semua hal ya, bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar. Intinya dari niatnya ya Ibu ya. Lapar. Betul ya, sekali. Memberikan Mas. Niatnya seperti apa ini? Gitu. Iya. Oke, itu saja Ibu. Baik, sahabat kampus dimanapun Anda berada, dan akhirnya kita telah diberikan solusi dan berbincang banyak sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu Dr. Yayu Sri Rahayu di tengah kesibukan sebagai seorang ibu, sebagai kaprodi, dan juga sebagai dosen. Tentunya Ibu telah menyempatkan hadir untuk datang berbagi informasi, berbagi ilmu di podcast Ramadan untuk podcast Maliki. Dan kesimpulan di hari ini kita tentunya ada beberapa poin penting ataupun hikmah dari pola makan ataupun pola konsumsi yang memang sangat meningkat di bulan Ramadan, dan tentunya solusinya adalah dengan melakukan perencanaan dan menimbang yang mana prioritas dan yang mana keinginan. Lalu jangan lupa kalau misalnya di puasa bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi juga menahan segala apapun yang termasuk yang tidak direncanakan. Salah satunya sering-sering membuka e-commerce ya Ibu ya. Baik Ibu, mungkin inilah akhir dari pertemuan kita untuk edisi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Arbain Al-Azhar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.